Jumpa lagi di bagian ke-8 ini. Kita lanjutkan untuk variabelnya ya. Karena kita punya soal 4, maka kita buat variabel benar ini 4 ya. Fungsinya apa? Fungsinya di sini supaya kita tidak bisa menambahkan poin dengan menjawab soal yang sama yang betul ya. Misalnya kita jawab soal 1 betul, kita jawab lagi, maka angkanya tetap 1, tidak menambah karena soalnya sama dan jawabannya sama ya. Jadi kita buat pengontrol dengan variabel boolean ya. Jadi di sini kita tambahkan variabel benarnya itu sebanyak 4 dan kita masukkan ke fungsi enter ya, fungsi tombol enter. Di sini kita tambahkan nomor 1 n. Misalnya n benar 1 sama dengan false ya. False ini maksudnya bahwa soalnya belum terjawab ya. Soalnya belum terjawab jadi false. Jadi kita bisa menambahkan poin di sini karena soalnya belum terjawab. Tapi kalau soalnya sudah terjawab betul, kita jawab lagi 2 kali, maka tetap terhitung 1 kali ya. Tidak double ya. Ini fungsinya untuk supaya tidak menjawab double 2 kali angkanya. Oke, setelah kita tambahkan di tombol enter, kita masuk ke fungsi setiap soal ya. Di setiap soal itu kita tambahkan di bagian bawah correct responnya itu kita tambahkan, misalnya soal 1 benar 1 sama dengan true ya. Jadi soalnya sudah terjawab betul. Nah, kita nggak bisa jawab lagi nanti ya. Betul, true. Kita tambahkan untuk setiap soal ya, setiap fungsi soal. Karena kita sudah membuat 4 soal, maka kita masukkan ke 4 soal itu di bagian yang terakhir, yaitu di correct responnya itu kita tambahkan variabel benar soal berapa, kemudian sama dengan true. Di sini soal nomor 4 nih sebenarnya ya. Nomor soal turun 2 soal 4 sama dengan true ya. Nah ini ikut-ikutan n-nya ini seharusnya ya. Oke, ini kita hilangkan. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor mendaftar 2 itu soal nomor 3 ya. 3, maka di sini adalah benar 3 sama dengan true ya, sudah terjawab betul ya. Kemudian kita cek soal berikutnya, soal mendaftar 1, maka benar 1 ya betul. Terus kita ke soal turun 1, maka harusnya 2 ya. Ya betul, soal turun 2 jadi 4. Ini 4 ya, true. Oke. Kita cek lagi. Ini soal turun 1 ini 2 seharusnya ini ya. Benar 2 sama dengan true. Oke. Sudah kita masukkan variabel benarnya di setiap soal. Kita cek untuk soal turun 2 4 sudah betul ya, sudah betul. Oke, kalau sudah kita tes. Oke. Tes. Kita play dulu. Oke. Sebelum kita tes, kita mau menambahkan ini dulu ya. Setelah kita play, maka skornya harus 0 dulu ya. Skornya kita harus nolkan supaya mulai dari 0 ya. Makanya kita tambahkan di playing mode-nya. Ketika tekan play mode, maka skornya reset menjadi 0 dulu ya. Poin sama dengan 0, kita masukkan ke objek score ya, kotak skor. Text frame sama dengan poin. Oke ya. Jadi ketika kita tekan play, maka skornya harusnya 0.
ini masih 4. Nah, kita tekan play, maka menjadi 0. Nah, jadi 0, betul. Kita tes nomor 1, kita jawab dengan betul, take good. Nah, kalau kita jawab lagi harusnya tidak menambahkan poin ya. Ya betul, tidak nambah poin. Nah, kan 1. Oke, itu fungsi dari boolean tadi. Kita nomor 2 kita tes apakah berhasil booleannya. Kita ketik betul. Oke, 2 kita jawab kait lagi apakah bisa nambahkan poin. Ternyata tidak ya. Itu berhasil berarti. Kita lanjut ke nomor 3, kita tes. Kita jawab betul, maka nambah poin 4 ya. Saya ini salah dulu. Salah tetap karena kita tidak mengurangi salah. Kita benarkan, maka poinnya 3. Nah, 3. Kalau kita ketik enable lagi, poin 3 lagi, maka tetap tidak nambah kan. Tidak menambah ya, sudah berfungsi dengan baik. Yang terakhir nomor 4, kita tes. Jawab betul, 4 poinnya. Kalau kita jawab dan lagi, maka tetap 4 karena soal sudah terjawab. Itu fungsi dari boolean. Oke. Nah, ini saya kepengen memperjelas ya fungsi tombol ini. Kita bermain-main untuk ini ya, dengan objek. Kita mau memberikan informasi bahwa play itu atau edit itu adalah bentuk status permainan, apa kita membuat soal atau sudah bermain soal ya. Kita namakan mode ya, modenya apa. Kalau mode editing berarti kita sedang membuat soal. Kalau sudah play maka kita mainkan dengan murid-murid kita di kelas. Oke. Maka kita mau ngasih informasi, ketika kita tekan editing maka harusnya berbunyi playing, sedang bermain. Nah, sedang bermain berarti kita bisa menggunakan untuk bermain-main. Tapi kalau editing kita memproses, menaruh soal dan kuncinya. Kita tekan, nah ini proses editingnya buat soal. Tapi harusnya berubah playing. Ini ada yang keliru dalam codingannya. Ternyata yang edit itu harus kita rubah jadi editing ya. Editing. Kita coba lagi. Kita kan tombolnya, nah di playing, editing gitu kan. Oke, setelah itu saya kurang bisa memperindah desainnya karena ada ahlinya sendiri. Yang jelas tujuan saya di sini adalah membuat game, jadi bentuknya ya sesimpel dulu. Nanti kalau masalah keindahan saya serahkan ke ahlinya, ke desainernya ya. Ini saya coba-coba sedikit merubah supaya lebih jelas saja, bukan lebih indah, lebih jelas saja. Karena kurang bisa desainingnya kurang bisa ya, desainer. Saya bukan desainernya. Nah, ini jelas jelek ya karena bukan ahlinya, nanti tak serahkan ke ahlinya, desainernya kalau sudah selesai. Saya hanya membuat perbedaan supaya lebih jelas ya. Jadi tombol scoringnya itu warna ini, modenya ini, soalnya begini, cuma seperti itu aja prinsipnya. Jadi kalau ingin memperindah lagi ya serahkan ke orang-orang desainernya, orang-orang yang pandai grafis ya, desain grafisnya maksudnya. Oke ya, sementara kita bermain-main sederhana saja ya, supaya ada perbedaan gitu aja. Yang jelas ini sama sekali belum bagus, kita serahkan ke desain grafisnya nanti kalau sudah jadi. Oke, saya kira ini untuk part yang ke-8. Kita lanjutkan selanjutnya part ke-9.